Part 78. Budi terkejut mendengar kabar bahwa istri dan anaknya kecelakaan. Seketika kakinya terasa lemas. Tubuhnya bergetar. Dia pun akhirnya duduk di sofa dalam ruangan. Dia tak habis pikir dengan semua yang terjadi. Ibunya baru saja siuman. Seren juga belum tahu bagaimana keadaannya. Ditambah lagi sekarang istri juga anak perempuan satunya lagi juga mengalami kecelakaan. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Kenapa masalah datang bertubi-tubi seperti ini? Aku harus segera melihat mereka. Aku harus tahu bagaimana kondisi mereka saat ini. Budi berusaha menguatkan dirinya sendiri. Dia berdiri dan dengan cepat melangkahkan kaki menuju tempat istri dan anaknya. Suster, bagaimana keadaan istri dan anak saya? Mereka pasien korban kecelakaan mobil. Budi langsung bertanya ketika melihat suster keluar dari ruang UGD. Dokter masih memeriksa kondisi pasien tuan. Jawab suster. Terima kasih suster. Suster pun berlalu meninggalkan Budi yang masih khawatir dengan keadaan istri dan anaknya. Sementara itu kabar mengenai saham perusahaan Atmaja yang sedang mengalami kemunduran sudah tersebar hingga ke telinga Riko dan keluarganya. Riko, ayah dengar perusahaan Friska sedang mengalami krisis. Lantas bagaimana dengan nasib kita? Jika mereka bangkrut, maka mereka tidak bisa lagi membantu kita. Riko dan ayahnya sedang berbincang di ruang keluarga. Aku belum tahu ya. Friska belum memberi kabar padaku. Riko dengan tenang menjawab sambil menonton televisi. Kurasa dia masih marah padaku atas kejadian kemarin. Katanya dalam hati. Dia pun menonton saluran berita. Telah terjadi sebuah kecelakaan mobil yang melibatkan satu mobil pribadi dengan satu mobil box di Jalan Seks. Terdapat 2 korban luka parah dan 2 korban luka ringan. Korban luka parah merupakan sepasang ibu dan anak yang berada di dalam mobil pribadi dengan plat nomor V2931 AO. Korban segera dilarikan ke rumah sakit X setelah kejadian. Demikian breaking news kali ini. Sampai jumpa. Itu kan mobil ibunya Friska. Berarti Friska dan ibunya. Belum selesai Riko bergumam dia langsung bangun dan beranjak pergi meninggalkan ruangan. Riko mau kemana kamu? Tanya ayahnya berteriak. Ke rumah sakit. Riko berjalan tergesa-gesa. Setengah berlari. Setibanya di rumah sakit dia berlari menuju ruang UGD. Dilihatnya sang ayah mertua tengah duduk menunggu. Ayah. Budi langsung menoleh mendengar suara orang yang dirasa familiar di telinganya. Bagaimana kondisi Friska dan ibu? Tanya Riko yang sedikit terengah karena berlari. Dokter masih memeriksa keadaan mereka. Jawab Budi dengan tenang. Ayah, tadi aku melihat berita. Katanya perusahaan sedang mengalami krisis. Benarkah itu ayah? Riko bertanya dengan linangan air mata. Aku tidak tahu. Kalaupun itu terjadi, aku sama sekali tidak peduli. Budi menjawab dengan tenang sambil bersandar pada tembok rumah sakit. Tidak lama dokter keluar. Dan Budi langsung berdiri menghampiri setelah melihatnya. Dokter, bagaimana kondisi istri dan anak saya? Katanya dengan wajah yang panik dan khawatir. Sang ibu masih dalam kondisi kritis karena benturan yang sangat keras. Akan tetapi sang anak. Dokter ragu-ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Ada apa dengan putri saya? Kenapa dengan istri saya, Dok? Budi dan Riko penasaran dengan kondisi Friska. Kami harus melakukan amputasi pada sebelah kaki putri Anda. Karena terjepit bagian mobil. Sebelah kaki anak Anda mengalami kerusakan yang serius. Jika dibiarkan itu akan sangat membahayakan. Kata dokter kepada Riko dan Budi. Dan itu berhasil membuat mereka terkejut dan membelalakan mata. Tapi dokter dia seorang model. Apa tidak bisa jika tidak melakukan amputasi pada kakinya? Dia akan sangat sedih dan tidak akan bisa menerima semuanya.
kata Riko dengan emosi. Kami tidak memiliki opsi lain. Silakan tanda tangani ini. Dokter menyodorkan sebuah dokumen kepada Budi dan ia langsung menandatangani itu. Airin sudah sadar dan dia langsung diperbolehkan pulang keesokan harinya. Dokter mengatakan kalau tekanan darah tingginya sempat naik dan dia harus bisa mengontrol emosinya agar tetap stabil. Tapi begitu dia tiba di rumahnya bersama Budi, betapa terkejutnya dia melihat rumahnya. Apa yang terjadi? Kenapa rumah ini akan disita? Kata Airin dengan tak percaya kepada Budi. Perusahaan sedang mengalami krisis, Bu. Kami sudah mencari cara untuk menstabilkannya tapi tidak berhasil. Kata Budi dengan kepala tertunduk. Apakah semua akan hancur begini saja? Semua usaha yang aku lakukan selama ini apakah sia-sia saja? Batin Arin bertanya-tanya. Airin terpaku tak bisa berkata apa-apa lagi. Semuanya sudah hancur. Semua selesai. Apa yang kuperjuangkan menjadi sia-sia. Tak bisa kupercaya kalau pada akhirnya semuanya sia-sia. Seren. Aku harus minta tolong padanya. Hanya dia yang bisa membantuku kali ini. Dia pasti akan membantuku. Gumam Airin. Budi, antarkan aku ke rumah keluarga Kusuma. Airin bersemangat seperti mendapatkan jalan keluar. Untuk apa lagi pergi ke sana, Bu? Budi memicingkan mata penasaran. Aku harus menemui Seren dan meminta bantuan darinya. Dia pasti mau membantuku. Katanya dengan begitu yakin. Tapi Bu, Seren sedang dirawat di rumah sakit. Suara Budi lemah dan terlihat sedih. Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa dirawat di rumah sakit? Friska mendorongnya hingga terjatuh dan mengalami luka yang cukup parah di kepalanya akibat terbentur. Penjelasan Budi seketika membuat wajah Airin pucat. Apa ibu pikir Juda akan membiarkan Seren menolong perusahaan setelah apa yang dilakukan Friska kepada Seren? Budi bicara dengan tenang kepada sang ibu. Bagaimana bisa Friska berbuat ceroboh seperti itu? Sudah tidak ada jalan lagi sekarang. Tidak ada yang bisa membantuku. Semua yang kulakukan sia-sia saja. Gumam Airin sambil memegang kepalanya. Tapi aku tetap harus mencoba menemuinya. Mungkin saja dia mau membantuku. Iya, aku harus mencoba menemuinya. Sambungnya. Di mana Seren dirawat? Tanyanya kepada Budi. Di rumah sakit X tempat ibu dirawat. Budi berkata dengan tenang. Mereka pun kembali lagi ke rumah sakit. Di rumah sakit Juda tak sedetik pun beranjak dari kamar Seren. Dia selalu setia menemaninya. Sayang, makan buburnya dulu. Setelah itu kamu harus minum obat. Juda membantu Seren untuk duduk. Kemudian dia duduk di samping Seren dengan semangkuk bubur di tangannya. Buka mulutmu. Biar aku menyuapimu. Dia menyodorkan sendok ke mulut Seren. Apa kamu sudah makan, sayang? Seren bertanya sebelum dia mulai makan. Aku akan makan setelah menyuapimu. Juda berkata dengan lembut dan senyum menghiasi wajahnya. Kalau begitu aku juga akan makan nanti saja. Seren memalingkan wajahnya ke arah lain. Kenapa tidak ingin makan? Kau kan baru saja siuman dan harus makan banyak agar cepat pulih. Tapi untuk apa aku makan jika kamu tidak makan? Aku akan makan kalau kamu juga makan. Sayang, kumohon jangan keras kepala. Juda memohon dengan penuh kelembutan. Bagaimana kamu memintaku makan sedangkan kamu sama sekali belum makan? Aku tidak ingin kamu sampai sakit juga. Seren berkata dengan mata berkaca-kaca. Baiklah. Aku akan meminta Henry membawakan makanan untukku kemari. Apa kamu senang sekarang? Kata Juda dengan senyum menggodanya. Tentu saja aku sangat senang. Aku menyayangimu. Dan aku tidak ingin melihatmu sakit karena merawatku. Seren berkata dengan kepala tertunduk. Perlahan air matanya menetes. Sudahlah, tidak usah bersedih. Aku tidak apa-apa.
Juda berusaha menenangkan Seren kemudian mengambil ponsel dan menghubungi Henry. Henry, tolong bawakan makanan untukku. Lalu dia meletakkan ponselnya lagi di atas meja. Tiba-tiba dia mendengar suara ribut di luar kamar rawat Seren. Suara ribut apa itu? Seren penasaran. Sayang, tunggulah sebentar. Aku akan melihat keributan apa yang sedang terjadi di depan. Seren mengangguk dan Juda meletakkan mangkok buburnya di atas meja samping ranjang Seren. Kemudian melangkah keluar dengan tangan dimasukkan ke dalam saku celananya. Penuh ketenangan. Dilihatnya Airin dan Budi yang berada di depan ruangan. Ada apa ini ribut-ribut? Katanya dengan wajah datar dan nada yang dingin. Kami datang untuk melihat keadaan Seren. Tapi para penjaga ini menahan kami agar tidak masuk. Airin berusaha tenang saat bicara dengan Juda. Maaf. Tapi istri saya sedang istirahat dan tidak bisa diganggu. Juda berkata dengan tenang dan datar. Izinkan kami bertemu dengannya walaupun sebentar saja. Kami ingin melihat kondisinya saat ini. Airin berusaha meyakinkan Juda agar dapat bertemu Seren. Baiklah. Masuklah. Juda masuk ke dalam diikuti mereka di belakangnya. Papa. Bagaimana Papa bisa berada di sini? Tanya Seren dengan antusias ketika melihat papanya datang. Kasih sayang Papa yang selalu dia harapkan selama ini. Akhirnya didapatkan. Papa dan nenekmu datang kemari untuk menjengukmu dan mengetahui kondisimu. Seren mengerutkan kening tak percaya. Menatap sang nenek.